2024 kalau ibu mendapati produk pangan yang tidak bersertifikat halal, itu bisa dilaporkan tuh ya, laporin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bisnis, apa kabar? Hari ini kita bertemu dengan seorang perempuan inspiratif yang telah memiliki pengalaman malang melintang hingga dunia internasional di bidang halal. Beliau adalah Ibu Tati Mariyati. Saya tertarik nih, Ibu kan menyuarakan halal ini sampai seantero dunia, ya kan? Ibu juga menjadi narasumber di berbagai seminar ya, termasuk seminar baik nasional maupun juga internasional. Kalau boleh diceritakan Bu, ini seminar yang sudah internasional itu mengenai halal tuh sampai di mana Bu? Saya ada beberapa kali menjadi narasumber ya, atau pembicara di Global Halal Conference ya, atau International Halal Conference. Misalnya di Thailand waktu itu, di salah satu kota yang memang majority Muslim di sana. Nama kotanya itu Hat Yai. Ini menarik ya, karena kebutuhan konsumen dunia terhadap produk halal itu luar biasa. Bukan hanya diminati sama Muslim ya. Betul. Karena kalau kita bicara tentang produk halal itu kan universal ya, produk yang higien atau bersih ya, produk yang sehat. Nah, sehingga bukan hanya untuk orang Islam saja. Bahkan di Al-Baqarah itu disebutkan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal lazina amanu. Ya, jadi kepada wahai umat manusia, kan, bukan hanya orang yang beriman. Lebih universal kepada seluruh manusia. Makanlah produk-produk yang halal thayyib itu yang baik gitu. Jadi memang perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah juga saya pernah menulis di salah satu jurnal halal internasional, iHeart ya, tentang halal lifestyle ya, karena sekarang ini kan bukan halal itu milik sekelompok tertentu ya, tapi menjadi gaya hidup. Karena kayaknya kalau nggak makan produk atau mengkonsumsi produk halal tuh nggak bisa gitu sekarang ini ya. Ya memang kita tahu ya, terutama kalau di Indonesia ini kan sudah banyak ya, sudah cukup sensitif ya masalah halal ini ya, sehingga kalau restoran-restoran itu memajang untuk sertifikat halal MUI yang mereka miliki di depan, supaya untuk menunjukkan bahwa ini loh produk kita ini halal. Tetapi sebenarnya untuk kehalalannya itu sendiri, apakah memang cukup di produknya saja, bahan bakunya, bumbu-bumbu, atau setempat-tempatnya, atau gimana sih Bu sebenarnya? Satu yang saya koreksi ya, sertifikat halal sekarang di Indonesia per 2019 ini sudah sertifikat halalnya BPJPH atau pemerintah ya, melalui BPJPH. Fatwanya masih dari MUI. Bukan hanya prosesnya saja ya, tapi pasti zatnya juga harus halal, prosesnya harus halal. Cara penyajian juga harus halal. Contohnya begini, kalau misalnya di satu restoran ternyata dia itu memiliki atau menjual produk-produk yang non halal, itu harus terpisah ya, tidak bisa dijadikan satu dengan produk yang halal. Kemudian juga ketika misalnya begini, saya punya produk, saya akan kirim ke distributor saya ya, dan saya belum punya kendaraan misalnya, sehingga saya harus menyewa truk misalnya untuk mengangkut produk saya. Nah, truk itu juga harus dedikasi halal. Jadi truk itu tidak boleh hari ini misalnya dipakai untuk mengirim babi misalnya, terus besok kita pakai untuk produk halal. Itu tidak boleh seperti itu, kecuali si truk itu sudah dibersihkan, disucikan dengan sesuai syariat Islam. Kemudian setelah itu bisa digunakan untuk mengangkut produk halal. Tapi itu hanya satu kali saja. Nah, setelah itu tidak boleh lagi selamanya digunakan untuk mengangkut produk-produk yang non halal, apalagi hewan langsung ya, hewan non halal atau hewan haram. Produsen itu sendiri itu harus memiliki MOU atau kesepakatan dengan si yang menyewakan kendaraan tersebut, bahwa ini kita akan mengangkut produk-produk halal, dan Bapak tolong ya, Bapak komit ini tidak boleh digunakan untuk mengangkut produk-produk yang non halal atau hewan haram gitu. Itu harus ada, sampai sejauh itu komitmen halal itu seperti itu. Nah, yang kadang-kadang saya sendiri ya suka meragu gitu ya, kalau misalkan di restoran kok di sana ada makanan halal dan non halal.
kalau saya sih memang akhirnya itu lebih memilih untuk nggak usah di sini lah, cari tempat lain aja yang tidak ada non halalnya gitu, karena ada kekhawatiran bahwa oke, mungkin sudah dipisah tapi kan mungkin orangnya masih sama, atau paling nggak pisaunya itu pernah dipakai untuk ini atau alat gorengnya sama, alat ini sama, dapurnya sama misalkan gitu. Who knows gitu loh ya, bukan? Jadi akhirnya lebih milih untuk tidak. Nah, yang seperti ini gimana Bu? Kalau ada di satu tempat itu jaminan kehalalannya seperti apa Bu? Nah, sebenarnya sertifikat halal itu bekerja atau bermanfaat atau berfungsi justru setelah pelaku usaha itu memperoleh sertifikat halal. Artinya mungkin sebelumnya, sebelum memperoleh sertifikat halal, mereka berproduksi yang lain gitu ya. Tapi ketika ingin mendapatkan sertifikat halal, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Tadi jika ternyata pelaku usahanya, kalau UKM misalnya, pelaku usahanya itu non muslim, nah seyogianya tempat produksi mereka berpisah, karena dikhawatirkan mereka masak babi misalnya, kemudian menggunakan kuali yang sama dan sebagainya, kan orang juga nggak mau repot ya, dan itu tidak ada pengawasan ya, belum lagi faktor kejujuran kan. Nah, itu harus terpisah seperti itu. Kalau misalnya diaudit ada ternyata masih ditemukan ya, atau ada temuan hal seperti itu, pasti tidak akan memperoleh sertifikat halal. Jadi ketika sudah mendapatkan sertifikat halal, itu sebenarnya sebuah jaminan dari kualitas produk halal. Jadi seyogianya tidak ragu lagi kalau sudah ada sertifikat halal. Kemudian kalau misalnya ternyata ada konsumen yang mendapati ada sertifikat halalnya, kok ini masih begini, ya nanti dilaporkan saja, sertifikat halalnya kan bisa dibatalkan gitu. Kalau untuk makanan kan bukan cuma bahan baku ya Bu ya, tapi juga ada bumbu-bumbunya, kemudian ada bahkan bukan hanya bumbu, tapi juga mungkin bahan tambahan makanannya kayak gitu. Itu berarti mengauditnya itu all item gitu ya? Iya, semua yang digunakan untuk proses produksi semua akan diperiksa oleh auditor halal. Jadi bukan hanya bahan baku saja ya, bahan baku itu kan bisa saja ayam ya, halal kan. Nah, tapi ditanya nanti kalau bahan bakunya ternyata dari bahan hewani, mana sertifikat halalnya gitu kan. Nah, kemudian buah misalnya ya, misalnya ibu memproduksi buah kaleng. Ibu kan menggunakan misalnya apel gitu, atau pir gitu ya, atau salak misalnya. Buah-buahan itu kan halal. Ya. Tapi kenapa harus ada sertifikat halal? Karena bisa jadi menggunakan bahan tambahan yang lain, misalnya gula ya. Nah, kalau sudah ada gula pengawet, nah itu kita harus melihat. Nah, gula sama pengawetnya itu ada nggak sertifikat halalnya? Nah, karena di sana ada beberapa kemungkinan, ada titik kritis di sana ya. Misalnya gula ternyata menggunakan pemutih misalnya bleaching ya, atau decolorization, misalnya ternyata dari karbon aktif. Karbon aktifnya misalnya dari tulangnya tulang apa nih? Tulang babi atau tulang sapi. Nah, ini yang banyak sekali yang masih belum paham ya, terutama pelaku usaha mikro kecil. Jadi dianggapnya wah ini masa sih gula doang, atau gini, air mineral deh, air mineral. Ini kan air, cuman air kok aja. Kenapa harus sertifikasi halal gitu loh? Nah, tadi bisa menggunakan filter atau penyaring, ternyata dari karbon aktif, karbonnya dari arangnya di tulangnya tulang apa? Jadi kalau ditelusuri. Dengan momen ini juga saya menghimbau bahwa masyarakat ya seyogianya mengerti atau memahami sampai situ ya, tidak hanya sekasat mata, ribet banget sih ini, kenapa sih gitu. Kan untuk kehati-hatian ya Bu ya. Iya, kita dianugerahi akal untuk berpikir. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi benar sekali. Kalau dulu mungkin yuk kita makan ke situ gitu kan, ini kalau nggak halal gimana? Udah Bismillah aja ya. Kita tidak cukup sampai situ. Kita mencoba ini ada halalnya. Kalau masih bisa mencari tempat lain yang terjamin, yang membuat kita yakin, kita pindah sajalah gitu kan. Indonesia kan majority nih ya, Muslim ya. Nah, kesadarannya itu kalau dibanding sama yang di luar negeri itu gimana Bu? Kita bicara kesadaran ya. Di Indonesia ini karena mayoritas Muslim, kesadarannya itu lebih karena kita ada faktor
trust, percaya. Sehingga meskipun warung Padang kita belum bersertifikat halal, kita tetap beli ya, makan di situ. Karena ada rasa aman, pemiliknya Pak Haji dan Bu Haji gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Namun sekarang ini kan banyak produk-produk yang terlahir dari teknologi ya. Terutama misalnya flavor ya, atau bumbu-bumbu gitu kan. Itu yang harus yang menjadi perhatian kita. Dan bahkan dengan program pemerintah yang sehati itu kan sertifikat halal gratis ya. Sebenarnya ya salah satunya itu adalah baik sekali ya untuk supaya pelaku usaha mikro kecil itu juga produk-produknya disertifikasi halal gitu loh. Jadi kita juga sebagai muslim kan menjadi lebih merasa secure gitu ya kalau ke sana. Pemerintah memberikan layanan gratis untuk sertifikasi halal produk. Nah, ini apakah semua level bisnis atau gimana nih Bu? Ya, pemerintah saat ini melalui program Sehati ya, sertifikat halal gratis itu ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil atau UMK ya. UMK enggak ya? Enggak ya, karena mereka kan sudah harusnya mampulah bayar sendiri gitu. Nah, UMK itu sendiri juga bukan hanya sekadar UMK, tetapi yang usahanya itu sudah 3 tahun jalan, harusnya seperti itu secara aturan ya. Kemudian dia juga sedang tidak mendapat fasilitas gratis dari lembaga lain. Misalnya dia punya 5 varian, satu dapat fasilitas gratis dari sini, satunya lagi dari lembaga A, satu lagi lembaga B, tidak boleh seperti itu. Kan kasihan yang lain ya. Sementara jumlah pelaku usaha mikro kecil kan puluhan juta di Indonesia. Jadi kita juga dalam satu pelaku usaha mikro kecil itu satu produk atau 20 varian. Artinya bahannya sama ya. Ada rasa coklat misalnya, ada rasa asin, ada rasa apa. Nah, itu rasa-rasa itu maksimal 20 varian gitu. Dalam satu produk itu oh ini jenisnya ini, ininya ini. Nah, satu sertifikat halal. Sertifikat halal itu untuk maksimal 20 varian. Satu produk 20 varian. Iya, maksimal ya. Maksimal 20. Ya, tidak boleh ada 2 atau 3 produk, itu tidak boleh. Oh, iya, oke. Ya, kasihan juga, kasihan yang lain ya, enggak kebagian, ya. Jadi kalau memang punya makanan dan minuman salah satu. Itu kan berlaku selama 4 tahun ya. Kalau yang dengan LP POM MUI sebelumnya itu 2 tahun. Nah, sekarang setelah ke BPJPH itu menjadi 4 tahun masa berlakunya. Nah, setelah 4 tahun nanti perpanjangan harus biaya sendiri, jangan gratis terus. Kita juga harus jadi pengusaha yang struggle ya. Iya, betul. Kalau misalnya terus dibantu jadi berarti menjadi daya juangnya itu kurang gitu loh. Terus juga berarti nggak berkembang dong. Nah, itu dia. Gitu. Ada memang sebagian yang memiliki sejarah, kan berbeda-beda nih pelaku usaha itu ya. Ada yang memang kepepet, ada yang memang niat mau punya usaha. Nah, yang kepepet itu mungkin aduh saya pengennya gratis inilah segitu itu. Atau ada yang hobi, ya saya punya waktu senggang bisa bikin kue gitu kan. Ya sudahlah nyari yang gratisan fasilitasnya. Tapi kalau misalnya yang benar-benar niat menjadi seorang pelaku usaha dan sukses gitu, mereka sungguh-sungguh ya harusnya setelah ini manfaatkan fasilitas dari pemerintah, setelah itu harus develop sendiri kan. Bu Tati ini kan auditor halal ya. Nah, kalau boleh tahu ini gimana sih perjalanannya sampai menjadi seorang auditor halal nih Bu? Luar biasa panjang ya. Panjangnya betul. Iya, sebenarnya saya kan memulai bekerja atau berkarir itu dari analis. Saya lulusan sebuah sekolah analis kimia yang waktu itu masih 4 tahun ya, SMA plus jadinya ya, atau kejuruan. Nah, terus jadi analis sekian belas tahun lah. Jadi pakai jas lab, kimia ya, analis kimia gitu, jas lab lah, biasa titrasi, baca dengan alat spektrometer dan sebagainya gitu ya. Tapi lama-lama kan juga sekolah ya, menyelesaikan S1, kebetulan S1-nya juga kimia murni, menunjang, akhirnya lama-lama terseret ke marketing gitu. Saya bekerja di 2 perusahaan, dulu itu perusahaan Amerika dua-duanya, Drew Ameroid dan juga satunya lagi Anco ya, perusahaan water treatment.
kimia terus kan. Bosan juga lama-lama. Bosan, sampai ya? akhirnya saya melarang putra saya, awas ya nggak usah kimia lagi gitu. Masih banyak pekerjaan yang lain yang lebih menarik gitu. Udah cukup mama aja. Iya, pengalaman just lab-nya kimia. disembunyikan gitu. Lama-lama saya juga terjun ke bisnis bahan kimia juga. Bahan kimia juga. Nah, kayaknya memang sudah mendarah daging gitu. Singkat cerita, saya pernah running bisnis laboratorium, lab pangan waktu itu. Di situ juga bersamaan dengan kiprah saya di halal. Jadi perumus SNI halal, ketua Pokja halal, konsultan halal, dan sekarang setelah wajib halal ini akan diterapkan di berbagai produk, ini ada kesempatan dan terbuka lebar untuk menjadi auditor halal karena memang dibutuhkan sekali auditor halal. Kalau zaman dengan LP POM UI itu dulu halal itu kan masih mandatori, sukarela ya. Jadi kalau tidak disertifikasi juga tidak apa-apa. Kalau yang sekarang ini kan wajib. Nanti ya 2024 kalau ibu mendapati produk pangan yang tidak bersertifikat halal, itu bisa dilaporkan tuh ya, laporin produknya. Atau bisa saja dia tidak bersertifikat halal, berarti produk itu non halal, tapi harus ada logo non halalnya, misalnya ada logo kepala babi atau ditulis non halal, itu boleh. Produk itu bisa mendapatkan sertifikat halal kalau sudah toib. Jadi toibnya dulu. Nah, toib itu ada salah satunya yang dari BPOM itu ya, masa expired itu harus diuji, belum lagi nanti konten dari komposisi produk ya, semua kan harus diuji lab kan gitu loh untuk mendapatkan izin edar. Nah, kalau sudah ada izin edar MD kan bisa, atau PIRT bisa mengurus langsung ke halal gitu loh. Jadi itu adalah satu paket sebenarnya. Iya. Baik Ibu Tati, terima kasih ya. Aduh, kita udah ngobrol-ngobrolnya panjang sekali, senang ya. Kayaknya nggak ada habisnya ya kalau ngobrol sama Bu Tati. Banyak sekali yang bisa Alhamdulillah. diambil hikmahnya.